Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia Fitri, mahasiswi dari Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 2207026059 dari kelas Gizi 3B. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips yang dapat diikuti untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Nah, kesehatan organ-organ pencernaan kita berkaitan erat dengan bagaimana pola makan dan gaya hidup kita. Yang pertama adalah makanlah makanan yang alami. Makanan yang alami dapat menjaga lambung kita. Makanan yang alami adalah makanan yang tidak melalui suatu pemrosesan atau penambahan zat aditif seperti gula dan penambah rasa, karena dapat meningkatkan risiko terkena radang usus yang dapat berujung terkena sindrom usus bocor. Kemudian, makanlah makanan kaya akan serat untuk menjaga kesehatan usus kita. Serat dapat melancarkan BAB kita, serta dapat menurunkan risiko terkena beberapa penyakit seperti wasir, radang usus, dan sindrom iritasi usus besar. Selain itu, serat juga dapat menyeimbangkan bakteri baik yang terdapat di dalam usus kita dan membantu kita dalam mencapai atau mempertahankan berat badan yang ideal. Untuk memperoleh semua manfaat tadi, jangan lupa untuk menambahkan sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian di dalam setiap menu asupan harian kita. Kemudian mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan probiotik untuk melancarkan pencernaan kita. Probiotik merupakan suatu bakteri baik yang secara alamiah hidup di dalam saluran pencernaan kita. Bakteri ini berfungsi untuk melawan bakteri jahat, merawat sel usus kita, dan membantu melancarkan pencernaan sehingga tubuh senantiasa tetap sehat. Selain itu, bakteri ini akan membantu kita dalam meningkatkan sistem kekebalan dan membantu dalam penyerapan zat gizi dari makanan yang kita asup. Kita dapat menambah jumlah bakteri baik ini dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan probiotik. Nah, makanan dan minuman yang kaya akan probiotik ini biasanya terdapat pada produk-produk hasil dari fermentasi seperti tempe, yogurt, dan kimchi. Kemudian, jangan lupa untuk mengkonsumsi air yang cukup untuk mendukung fungsi hati. Nah, air selain untuk melancarkan BAB, air juga dapat mendukung fungsi hati, yaitu untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh dan sisa-sisa dari efek pengobatan yang dapat merusak fungsi hati. Maka dari itu, kita juga harus memperhatikan ketika kita meminum obat, kita tidak boleh berlebihan atau tidak sesuai dengan anjuran, karena hal itu dapat merusak bahkan memperburuk hati kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperhatikan jam dan porsi makan. Jam makan dan porsi makan yang tidak sesuai, atau jam makan yang tidak teratur dan porsi makan yang terlalu banyak dapat meningkatkan risiko terkena asam lambung. Nah, maka dari itu diusahakan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam setiap harinya itu tetap dalam jam yang sama. Misalnya, sarapan pada jam 7 pagi, maka setiap hari harus di jam 7 pagi itu. Nah, kemudian kita juga dapat mencoba untuk mengganti porsi makan kita 4-5 kali dengan porsi yang lebih kecil. Maka dari itu, kita akan meringankan kerja lambung kita. Nah, itu tadi beberapa tips dari aku yang dapat diikuti untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.